Ternyata banyak juga yang request untuk lanjut ke season 2. Kayaknya kalian udah penasaran juga sama kehidupan para naga di dunia manusia selanjutnya kan? So, kita langsung aja mulai ceritanya. Inilah dia Kobayashi Dragon Meides. Toru si naga pelayan mempunyai obsesi ingin menjadi pelayan terbaik di seluruh dunia. Dan di pagi hari ini, Toru dikejutkan dengan iklan Cafe Maid yang mengatakan kalau di sana hanya ada pelayan terbaik. Dengan amarah membara, Toru akan mencoba bekerja di sana. Dia ingin membuktikan kalau pelayan terbaik hanya Toru saja. Selain itu, Toru selama Kobayashi dan Kana pergi, dia tidak ada kerjaan sama sekali. Kobayashi awalnya meragukan Toru akan diterima. Tapi nyatanya, Toru datang dengan memberi kabar kalau dia langsung diterima begitu saja. Kobayashi yang pernah berpengalaman kerja di dunia pelayanan, jadi penasaran apakah Toru akan kuat bekerja di sana. Karena dari pengalaman Kobayashi bekerja di bidang itu, ternyata sangat tidak menyenangkan. Maka dari itu, beberapa hari selanjutnya, Kobayashi dan Kana mengunjungi tempat Toru bekerja. Kobayashi melihat sekitar tapi tidak terlihat Toru dimanapun. Kobayashi pun mengintip ke dapur dan ternyata Toru menjadi koki. Pekerja di sana sangat mengagumi kemampuan Toru. Bahkan Toru ini ternyata langsung ditempatkan menjadi kepala koki. Toru melihat keberadaan Kobayashi dan langsung mengeluhkan kalau dia ingin jadi pelayan bukan jadi koki. Demi melayani Kobayashi, Toru meminta pekerja lain untuk menggantikannya sementara. Di sana Toru melayani Kobayashi dengan sangat maksimal. Bahkan dia memberikan mantra untuk membuat makanan jadi sangat enak. Walaupun cairan ungu ini sangat aneh, tapi saat dicoba ternyata memang membuat makanan semakin enak. Pengunjung lain pun suka. Setelah selesai bekerja, Toru ternyata memutuskan mengundurkan diri, karena dia sebenarnya hanya ingin melayani Kobayashi saja. Rekannya tentu saja sangat sedih. Untuk membayar rasa bersalahnya, Toru pun mengajarkan mereka mantra membuat makanan enak. Lalu di hari selanjutnya, saat sedang sarapan, mereka menemukan sebuah berita longsornya gunung di sekitar sana. Tapi dilihat dari bentuknya, Kobayashi mencurigai itu bukan longsor. Toru pun sependapat. Maka dari itu, Toru dan Kobayashi menanyakan satu persatu naga lainnya. Siapa tahu di antara mereka ada yang tidak sengaja menembak ke gunung. Sayangnya tidak ada satupun yang merasa melakukan hal itu. Saat mereka berdua menginterogasi Elma, tiba-tiba ada suara dari belakang mereka. Makhluk ini bernama Ilulu. Ilulu adalah musuh Toru juga. Walaupun berada di golongan yang sama dengan Toru, tapi Ilulu ini sangat radikal. Kekuatannya hampir sama dengan Toru, sehingga dia mampu membuka portal. Ilulu mengikuti Toru karena ingin menghancurkan bumi. Dia sangat penasaran bagaimana dunia manusia, dan ternyata menurutnya dunia manusia sangat layak untuk dihancurkan. Mengetahui Ilulu ingin menghancurkan kota, Toru berusaha sekuat mungkin untuk melindunginya. Terlihat Toru sangat kesulitan karena dia harus mengalahkan Ilulu sekaligus melindungi kota. Sedangkan Elma di bawah sana hanya diam saja. Kobayashi mencoba meminta Elma membantu Toru, tapi sayang Elma tidak bisa membantunya karena Toru dan Elma berada di golongan yang berbeda. Jika harus membantu pun harus menunggu Toru terkalahkan untuk bisa menyelamatkan kota. Mengingat nyawa Toru dalam ancaman, Kobayashi membujuk Elma dengan makanan manis yang akan diberikan. Akhirnya Elma pun mengeluarkan mantra pelindung sehingga Toru bisa mengeluarkan tenaganya semaksimal mungkin untuk mengalahkan Ilulu tanpa takut menghancurkan kota. Mengetahui kota sudah aman, tanpa ragu, Toru menyerang Ilulu dengan sekuat tenaga. Setelah melenyapkan Ilulu dari dunia ini, Toru pun kembali turun. Di bawah sana, Kobayashi memuji kerja keras Toru dalam melindungi kota. Di malam hari, Ilulu ternyata kembali mencari keberadaan Kobayashi karena dia sangat penasaran bagaimana bisa Kobayashi yang seorang manusia memerintahkan Elma membantu Toru. Melihat Kobayashi ada di depannya, dia pun langsung menanyakan kenapa Kobayashi bisa tinggal dengan Toru. Apakah Kobayashi tidak takut sama sekali? Kobayashi pun menjawab kalau Toru tidak menakutkan, malah dia sangat imut. Ilulu tidak percaya dengan jawaban itu, sehingga dia yakin kalau Kobayashi sebenarnya tergoda dengan Toru. Ilulu pada saat itu mengira kalau Kobayashi ini laki-laki. Maka dia pun menggoda Kobayashi. Dia ingin mengeluarkan sifat bejat manusia yang sebenarnya. Kobayashi meluapkan amarahnya kalau dia ini perempuan. Karena kereta akan segera pergi, Kobayashi pun meninggalkan Ilulu begitu saja. Ilulu tidak menyerah, dia tetap mengikuti Kobayashi. Di sana dia mengatakan kalau manusia dan naga tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Suatu saat pasti akan ada pertikaian. Mendengar hal itu, Kobayashi pun menjawab kalau perbedaan itu wajar. Biasanya dari perbedaan akan muncul rasa cinta dan ikatan. Memang tidak menutup kemungkinan akan ada pertengkaran, tapi itu juga hal yang wajar kan, asalkan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Setelah menjelaskan itu, Kobayashi yang sangat kelelahan akhirnya tertidur di kereta. Ilulu hanya menatap Kobayashi.
Dia pun teringat dengan masa lalunya, bagaimana awal mula dia sangat membenci sebuah perbedaan. Karena ternyata Ilulu dulu pernah memiliki teman manusia juga. Tapi sayang, semua terhenti ketika orang tuanya terbunuh oleh sekelompok manusia. Mengingat itu semua, Ilulu kembali bersikeras mengeluarkan jati diri manusia yang sangat bejat. Maka dari itu, dia pun memberikan sihir kepada Kobayashi. Kalian mau tahu itu apa? Yaitu merubah jenis kelamin Kobayashi. Kobayashi yang menyadari hal itu setelah turun dari kereta tentu saja sangat terkejut. Dia bahkan jadi berdebar ketika menemui Toru. Apapun yang dilakukan dengan Toru ataupun Kana yang biasanya normal-normal saja, kini membuat Kobayashi sangat tidak nyaman. Tapi walaupun begitu, Kobayashi berhasil melewati ujian tanpa melakukan hal aneh kepada Toru ataupun Kana, sampai sihir itu pun menghilang. Lalu di sini, sepulang kerja Kobayashi malah semakin memikirkan Ilulu. Dia merasa kalau Ilulu ini sebenarnya naga yang butuh perhatian. Kobayashi jadi ingin memahami sikap Ilulu. Karena dari semua naga yang dia temui, hanya Ilulu lah yang merepotkan, bahkan sampai menjahilinya. Saat berkeliling mencari Ilulu, Kobayashi malah menemukan Ilulu yang tidak berdaya. Kobayashi mencoba membangunkan Ilulu, tapi di belakangnya muncul seseorang. Dia adalah Kremen yang selalu membantai naga-naga yang selalu membuat onar. Mengetahui Ilulu sedang berada di keadaan berbahaya, Kobayashi menggunakan alarm keamanan untuk mengalihkan perhatian Kremen. Mereka pun berhasil bersembunyi di semak-semak. Kobayashi melihat Ilulu yang tersadar. Dia pun menanyakan alasan Ilulu menjahilinya. Ilulu pun kembali membahas kalau dia sangat tidak bisa menerima manusia dan naga yang bisa hidup berdampingan, karena dia sendiri saja dipaksa keluarganya menjauhi teman manusia. Padahal di dalam hatinya, Ilulu ingin main lebih lama dengan manusia. Melihat Ilulu yang sangat sedih, Kobayashi pun memeluk Ilulu, sambil mengatakan kalau dia dengan senang hati ingin bermain dengan Ilulu. Naga lain pun pasti akan menerima Ilulu. Di saat itu Ilulu terlihat sudah mulai jinak, tapi di tengah ketenangan mereka berdua, Kremen kembali muncul. Dia sangat kesal dengan Kobayashi yang mencampuri urusannya. Tidak segan-segan Kremen melukai Kobayashi. Tapi untungnya Toru tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Kremen. Toru meluapkan amarahnya karena Kobayashi terluka. Setelah mengembalikan Kremen ke dunia naga, Kobayashi pun pingsan. Lalu di keesokan harinya, Kobayashi pun terbangun dan di sana ternyata masih ada Ilulu. Terlihat Ilulu sangat mengkhawatirkan Kobayashi. Sejak hari itu, Ilulu pada akhirnya memutuskan tinggal bersama Kobayashi dan Kobayashi pun menerima dengan senang hati. Karena entah kenapa, Kobayashi melihat Ilulu seperti melihat dirinya beberapa waktu yang lalu sebelum bertemu dengan Toru dan Kana. Kobayashi paham kalau Ilulu ini sebenarnya sangat kesepian. Singkat cerita, Saikawa sedang mengunjungi rumah Kobayashi, dan di sana Saikawa akhirnya bertemu dengan Ilulu. Karena mereka hanya bertiga, Saikawa pun mengajak Ilulu bermain kartu. Tapi sepertinya Ilulu masih malu untuk berinteraksi dengan manusia lain, sehingga dia pun menolaknya dan langsung masuk ke dalam kamar. Mau tidak mau, akhirnya Saikawa dan Kana main berdua. Saat mereka sedang asyik bermain, Lukoa datang membawakan cemilan. Lukoa tentu saja mencari keberadaan Ilulu, dan dia menemukan Ilulu ada di dalam kamar. Lukoa menanyakan alasan Ilulu tidak bermain dengan Kana dan Saikawa. Ilulu pun mengatakan kalau dia merasa bersalah dengan tindakannya dulu yang ingin menghancurkan dunia manusia. Lukoa pun membuat rencana untuk mendekatkan Ilulu dengan Saikawa. Lukoa diam-diam membuat Saikawa dan Ilulu terkurung di toilet. Dia memberi sihir ingin kencing kepada Saikawa, sedangkan Ilulu memang sengaja disuruh pergi ke toilet. Karena di dalam sana hanya berdua, Saikawa menanyakan alasan Ilulu tidak ingin main bersama. Dengan malu-malu, Ilulu pun menjawab kalau dia ini barbar, tidak akan ada yang suka kepadanya. Mendengar hal itu, Saikawa pun mengatakan kalau dia juga sama-sama barbar, buktinya saja di sekolah sebelum ada Kana, dia tidak memiliki teman. Saikawa dengan senang hati jika harus menambah teman lagi, apalagi Ilulu sangat imut seperti Kana. Maka dari itu, sejak kejadian terkurung di toilet, Ilulu akhirnya memberanikan diri bergabung bermain bersama Kana dan Saikawa. Bahkan saking serunya, mereka tidur di ruang tamu. Di malam hari, Kobayashi tiba-tiba memperhatikan baju pelayan Toru. Tentu saja, itu sangat aneh kan? Kobayashi pun menceritakan kalau dia dulu pernah menggunakan baju maid, tapi saat dipakai, keluarganya mengatakan kalau itu sangat aneh dan tidak cocok digunakan Kobayashi. Itulah salah satu alasan kenapa Kobayashi sampai saat ini selalu menggunakan pakaian lelaki, karena dia takut baju perempuan yang imut akan tidak cocok lagi untuknya. Dari obrolan di malam hari itu, di keesokan harinya, Toru mengumpulkan semua teman naganya untuk memberikan ide desain baju pelayan yang cocok untuk Kobayashi. Dari sekian banyak model baju, tidak ada yang cocok untuk Kobayashi. Hanya desain buatan Georgie lah yang menurut Kobayashi mungkin pas dengan kepribadiannya. Kini, tinggal ide dari Toru. Tapi saat Elma melihat sketsa Toru, ternyata masih kosong.
Toru pun dengan malu-malu mengatakan kalau dia sempat terpikirkan Kobayashi yang menggunakan seragamnya saja. Mendengar hal itu, Kobayashi akan mencobanya, walau dia curiga pasti tidak cocok karena seragam Toru ini kan sangat imut. Tapi tebakan Kobayashi ini ternyata salah. Teman-teman yang hadir di sana merasa Kobayashi ternyata cocok juga menggunakan seragam Toru. Di hari itu, Kobayashi sangat senang. Akhirnya dia merasakan bagaimana nyamannya menggunakan baju perempuan tanpa dikatakan tidak cocok. Keesokan harinya, di kantor, Kobayashi dikejutkan adanya kode Arai, salah satu pegawai di sana, yang sangat rapih. Tidak lama, muncul Elma memberikan minuman kepada Kobayashi, dan di sana Elma menanyakan kenapa Kobayashi melihat kode Arai buatannya. Mendengar itu, Kobayashi terkejut, ternyata Elma cepat belajar, karena hasilnya bisa sebaik ini. Kobayashi pun menjadi memiliki ide untuk meminta Elma mengerjakan beberapa tugasnya yang belum selesai. Elma tentu saja mengamuk karena tugas yang diberikan Kobayashi ini sangat banyak. Di belakang sana, Takia pun membela Kobayashi. Kalau tugas yang diberi Kobayashi ini bukan tugas Kobayashi, melainkan tugas Elma yang sebelumnya, saat Elma belum bisa mengoperasikan komputer. Menurut Takia, Kobayashi adalah pilar perusahaan yang selalu maksimal dalam mengerjakan tugas. Mendengar kata pilar, Elma tiba-tiba terkejut. Dia pun menghampiri Kobayashi dan menantang mengerjakan tugas bersama-sama. Dia ingin menentukan siapa yang hasilnya paling baik. Walaupun Kobayashi heran dengan kelakuan Elma, pada akhirnya di keesokan harinya dia menerima tantangan Elma. Elma sangat bersikeras untuk menang, sampai di jam istirahat pun Elma menolak untuk istirahat. Kobayashi menanyakan alasan Elma seperti ini, dan akhirnya di sini terungkap kalau Elma tidak ingin Kobayashi menjadi pilar. Di dunia naga, manusia yang jadi pilar akan mati pada akhirnya, karena berkorban untuk kedamaian. Maka dari itu, Elma seperti ini. Dia berharap Kobayashi berhenti bekerja keras, dan biarkan Elma mengambil alih semua tugas. Mendengar hal itu, Kobayashi menyadarkan Elma kalau di dunia sekarang tidak ada pengorbanan manusia. Keputusan yang diambilnya adalah keputusannya sendiri. Selain itu, Kobayashi adalah senior. Elma pun paham. Maka dari itu, dari sanalah akhirnya pertandingan berakhir dan mereka bisa istirahat seperti biasa. Arigato, Elma. Lalu di sini, Toru mendapat selembaran dari sekitar yang mengatakan kepada semua masyarakat untuk hati-hati ada orang yang mencurigakan. Sejak tersebarnya berita itu, para penghuni apartemen membagi tugas untuk berpatroli, dan hari ini Toru bertugas bersama Sasakibe. Toru lebih dipercaya berpatroli karena kejadian beberapa waktu lalu saat Toru menangkap pencopet. Saat mereka sedang berkeliling, di depan mereka ada sekelompok orang yang sangat menakutkan. Toru tentu saja menegur mereka untuk jangan menutup jalan. Teguran Toru ini tidak diterima, sehingga salah satu dari mereka berniat memukul Toru. Tapi Toru mampu menaklukkan pria ini tanpa harus berkelahi. Setelah berkeliling sekitar apartemen, kini mereka berdua mengunjungi pasar. Dan di sana, Toru bertemu dengan Elma. Elma tentu saja terkejut melihat Toru si naga pemberontak malah melindungi kota. Elma sangat senang, dia bahkan menawarkan diri untuk membantu mereka. Sasakibe pun memanfaatkan hal itu dengan meminta Elma menggantikannya berpatroli. Mau tidak mau, akhirnya Toru jadi harus berpatroli dengan Elma. Di tengah jalan, Elma menanyakan ciri-ciri si orang mencurigakan, dan saat diperhatikan baik-baik, sepertinya mirip seperti orang di belakang mereka, yang ternyata itu Fafnir. Fafnir ini sedang latihan koreografi untuk event bersama Takia. Karena rumahnya terlalu sempit, maka Fafnir latihan di sini. Toru dan Elma pun meminta Fafnir lebih berhati-hati lagi, karena dengan tingkahnya ini malah mencurigakan untuk sekitar. Saat mereka sedang menasehati Fafnir, tiba-tiba segerombolan orang mengelilingi mereka bertiga. Ternyata mereka sedang balas dendam karena Toru memukul salah satu anggota mereka. Untuk membalasnya, mereka akan meminta ketuanya menghabisi Toru. Dia bernama Ryu. Sepertinya kalian pasti sudah tahu kan siapa yang memenangkan pertandingan ini? Iya, tentu saja Toru. Dia bisa melawan Ryu, si berandalan terkuat sekaligus seluruh gengnya. Sejak hari itu, Toru jadi semakin terkenal. Dia malah disegani oleh preman sekitar. Lalu pada suatu hari, Kana melihat iklan taman bermain, dan dia meminta Kobayashi mengajaknya ke sana. Kobayashi sebenarnya kurang suka taman bermain, tapi karena Kana yang memintanya, akhirnya dia mengabulkan permintaan itu. Sehingga di keesokan harinya mereka pun pergi. Di sana ada Saikawa juga. Satu persatu permainan mereka coba, dan itu sangat menyenangkan. Kobayashi yang tidak suka taman bermain saja, tiba-tiba jadi menikmati hari itu. Setelah mencoba berbagai macam permainan, mereka pun menutup hari dengan menaiki Kinchiria. Di atas sana, mereka menikmati matahari terbenam yang sangat indah. Part 1 selesai. Wah, ada anggota baru nih yang kayaknya semakin membuat kehidupan Kobayashi semakin berwarna. Kejutan apa lagi sih yang akan terjadi di hidup Kobayashi? Kalau kalian penasaran, kita lihat aja nanti di part 2 ya. Makasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.